Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Safitri dengan NPM E1J025092. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah botani Bapak Helpi Eka Saputra dan Ibu Putri Mian Hairani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan morfologi tanaman jambu biji atau dengan nama ilmiahnya Psidium guajavae dan dia termasuk famili Myrtaceae. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi akar, batang, percabangan batang, akar batang, daun, bunga, buah, biji, dan organ metafora dan aksesoria, serta manfaat dari tumbuhan jambu biji ini. Baiklah, masuk ke slide 2, saya akan menjelaskan tentang morfologi akar. Pada slide ini ditampilkan morfologi akar tanaman jambu biji, yaitu jambu biji itu memiliki sistem perakaran yang berupa akar tunggang. Nah, akar tunggang utama tumbuh ke arah ke dalam tanah, sehingga mampu menopang tanaman dengan kuat. Nah, selain itu, akar utama terdapat banyak akar cabang yang menyebar ke samping untuk memperluas daerah penyerapan air dan unsur haranya. Nah, akar jambu biji umumnya itu berwarna coklat muda hingga coklat tua. Nah, dia juga memiliki fungsi utama akar ini yaitu menyerap air dan unsur hara dari tanah. Nah, ini juga dia juga sebagai menopang tubuh tanaman serta menyimpan cadangan makanan dalam jumlah tertentu. Kemudian lanjut ke slide 3, yaitu menjelaskan tentang morfologi batang. Baiklah, saya akan lanjut ke morfologi batang. Nah, batang jambu ini adalah batang yang berkayu dan tumbuhnya tuh tegak. Permukaan batang berwarna coklat keabuan dan memiliki ciri khas yaitu mudah mengelupas kulitnya, dan ini adalah hal yang mudah dikenali pada tanaman jambu biji. Nah, batangnya itu berfungsi untuk menopang organ-organ tanaman seperti buah, bunga, dan daun. Nah, selain itu, batang tuh juga berperan sebagai transportasi air mineral dan hasil fotosintesis dari seluruh bagian tanaman. Baiklah, saya akan menjelaskan pada slide keempat, percabangan batang. Nah, jambu biji memiliki percabangan yang cukup banyak, sehingga membentuk tajuk yang rimbun. Nah, percabangan yang memberikan keuntungan bagi tanaman karena memperluas permukaan sehingga dapat menyerap cahaya matahari menjadi lebih optimal untuk memproses fotosintesis. Baiklah, saya akan lanjut ke slide kelima, yaitu morfologi daun. Daun itu merupakan organ utama yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, daun jambu termasuk daun tunggal yang tersusun berhadapan ya pada batang. Nah, bentuk daunnya tuh lonjong hingga elips dengan ujung meruncing pada pangkalnya membulat. Baiklah, saya akan lanjut ke slide ke-6, yaitu morfologi bunga. Nah, di morfologi bunga ini, jambu bunga itu berwarna putih dan tergolong dalam bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, bunga ini juga termasuk bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan betina dalam satu bunga. Nah, itu adalah ciri dari bunga jambu biji. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi buah pada slide ke-7 ini, yaitu buah jambu biji merupakan buah sejati tunggal yang berkembang dari ovarium setelah terjadi proses pembuahan. Bentuk buahnya bulat hingga agak lonjong ya. Nah, buah jambu biji itu dia mengalami perubahan warna. Sebelum matang dia berwarna hijau dan hingga saat dia matang berwarna kuning. Nah, dalam dagingnya juga
dia memiliki warna yang berbeda-beda tergantung varietesnya. Nah, ada yang berwarna putih dan berwarna pink kemerahan. Nah, buah itu mengandung banyak biji ya, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Baiklah, saya akan lanjut ke morfologi biji. Biji jambu biji sangat banyak dan tersebar di bagian daging buahnya. Nah, dia tuh berwarna kuning, krem, hingga coklat muda dan memiliki tekstur yang agak keras dan ukurannya relatif kecil, dan biji ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif karena dapat tumbuh menjadi individu baru apabila berada pada kondisi lingkungan yang sesuai. Baiklah, saya akan melanjutkan ke morfologi organ metamorfa dan aksesoria. Nah, pada tanaman jambu biji ini tidak ditemukan organ metamorfa yang khas seperti umbi, rimpang, sulur, dan lain-lain. Nah, namun di tanaman ini ditemukan atau dia memiliki organ aksesoria yang berupa trikoma atau rambut-rambut halus yang terdapat pada daun muda dan tunas muda. Nah, trikoma ini juga berfungsi untuk mengurangi penguapan serta melindungi jaringan muda dari gangguan lingkungan atau dari serangan hama. Baiklah, saya akan lanjut ke slide 10, yaitu slide terakhir, di mana manfaat jambu biji itu banyak sekali bermanfaat untuk manusia. Nah, buah jambu biji ini bisa diolah secara langsung atau bisa dijadikan sirup, jus, atau selai. Nah, biasanya ada salah satu produk dari Indonesia juga, yaitu buah vita. Nah, buah ini tuh kaya vitamin C dan vitamin A, serat, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Nah, selain buahnya dan jambu biji juga sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional, terutama untuk membantu mengatasi diare. Dari sisi ekonomi, jambu biji juga salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai cukup tinggi dan dibudayakan di Indonesia. Demikian presentasi saya yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.